Ya pemirsa, untuk mengetahui sejauh apa kehadiran Koperasi Desa Merah Putih dipercaya akan membangun ekonomi kerakyatan di Indonesia, serta bagaimana skema bisnis yang baik diterapkan dalam Koperasi Desa Merah Putih agar perannya efektif dalam mendorong geliat ekonomi kerakyatan dan daerah, telah bergabung bersama kita secara daring Ibu Nina Sapti Triaswati, ekonom UI, dan juga Bapak Portasius Enggedi, selaku Ketua Umum Induk Koperasi Unit Desa atau INKUD. Ya, selamat siang Ibu Nina Sapti dan juga Bapak Portasius. Selamat siang, selamat siang. Baik, Bapak-Bapak dan Ibu, saya ingin ke Bu Nina Sapti terlebih dahulu. Ya, Bu Nina Sapti, menurut Anda bagaimana mengawal Kopdes Merah Putih ini supaya berjalan sesuai dengan goals programnya nih, Bu Nina Sapti? Ya, jadi kalau kita lihat fungsi dari monitoring dan evaluasi itu, pembentukannya ada di Menteri Koperasi. Ini kalau kita baca aturannya di Inpres ya, di Inpres 9 ya. Lalu kita lihat lagi ada monitoring evaluasi dari Menteri Desa Tertinggal. Nah, jadi di sini dalam hal pelaksanaan, pembentukan dari koperasi. Jadi pelaksanaannya ada di areanya Menteri Desa Tertinggal. Jadi ini penting sekali untuk kita lihat pelaksanaan di kedua kementerian ini, karena dalam hal badan hukumnya ada di Menteri Koperasi, tapi kalau lihat pelaksanaan kegiatan artinya ada di Menteri Desa. Padahal ini kegiatannya juga lintas sektoral ya. Jadi ada pertanian, ada MBG juga masuk ya. Badan MBG itu diharapkan dilaksanakan juga oleh koperasi ya, selain tadi pertanian juga dalam hal koperasi di pertanian, atau kalau dia nelayan nanti juga ada perikanan di situ. Nah, yang paling penting adalah siapa yang masing-masing kan akan memonitor ya, tapi yang pada desa tertinggal ini melihat pencapaian tujuannya. Jadi kalau dilihat nanti tujuannya untuk menghilangkan kemiskinan, maka kita lihat apakah benar kemiskinan pada level desa tertinggal itu kan ada desa-desa yang sangat tertinggal kan, jadi harus dilihat benar nggak naik kelas begitu ya. Nah, jadi saya pikir pembagian fungsinya sudah jelas di Inpres, tetapi dalam pelaksanaan mungkin akan tumpang tindih ya, karena masih ada beberapa kementerian ini kan lintas ya sifatnya. Jadi perlu koordinasi yang sangat baik ya. Tentu aja koordinatornya ada juga di Pak Zulkifli Hasan ya dalam pangan ya, khususnya ini kan untuk kemandirian pangan ya di dalam Koperasi Merah Putih ini diharapkan bisa menjadi mandiri pangan ya. Jadi dalam hal Kementerian Pertanian dia harus bisa menghasilkan hasil pertanian yang dikelola oleh koperasi. Kemudian di satu sisi ada juga menteri yang lain, jadi ada menteri desa yang memantau dari kualitas desa, tapi juga ada menteri yang pemberdayaan UMKM-nya atau kegiatannya. Nah, yang paling penting juga pembiayaan. Jadi kita lihat ada 3 aspek besar ya yang ingin dicapai kan. Penciptaan lapangan kerja terjadi ya sebagai outcome kalau pelayanannya itu terjalan baik atau bisnis modelnya itu baik, dan bisnis model ini kan masih belum terlalu jelas karena kita dengar dewan ketua pengawasnya itu ada di desa, misalnya kepala desa adalah benar nanti yaitu ketua dewan pengawas. Dan di sini juga harus lihat ada koordinasi kalau dia sudah punya BUMDes. Kalau yang bagi yang belum ya ini koperasi satu-satunya badan ekonomi ya. Karena salah satu dari tujuan dari manfaatnya ini kan memutus tengkulak ya. Jadi diharapkan dengan adanya koperasi, penjualan hasil pertanian itu ada di level koperasi. Jadi petani mendapat harga lebih baik. Lalu menghasilkan pendapatan dan menghasilkan penghapusan kemiskinan ya kira-kira. Jadi kalau kita lihat naik kelasnya petani itu, dia dengan menjadi anggota koperasi, pemerintah akan membantu lewat lembaga ini dengan berbagai cara, termasuk pembiayaan dari bank-bank himbara. Ya, jadi ada pembiayaannya dibantu bank himbara, dan ada dana desa yang dikelola kepala desa. Kalau kepala desa adalah ketua dewan pengawasnya, maka di sini koperasi juga akan diberdayakan lewat struktur desa kan. Jadi desalah yang akan membuat rapat menceritakan bagaimana nih kalau ada apa-apa dengan dana desa gitu kan, karena desa berhak mengalokasikan, seingat saya 3% gitu ya, tapi berapa besar akhirnya kita kan belum lihat peraturannya ya, yang ada baru Inpres ini ya yang terlihat. Jadi ini yang perlu dipantau dari masyarakat ya. Jadi ada pembagian fungsi yang banyak sekali yang mungkin saja nanti tumpang tindih, perlu koordinasi yang sangat baik. Oke, perlu koordinasi yang baik antara dua kementerian tadi karena memang lintas kementerian begitu ya, Bu Nina, ada Menteri Desa kemudian juga Menteri Koperasi. Baik Bu Nina, kita akan tahan dulu. Saya ingin ke Pak Portasius ya, Pak
Portasius, menurut Bapak sendiri, Pak, bisnis modelnya ini akan seperti apa yang baik untuk diterapkan dalam program Kopdes Merah Putih ini, Pak? Ya, kalau kita bicara bisnis model ya, saya kira ini hampir sama ya. Koperasi-koperasi yang bergerak di bidang produsen itu fungsi dan tujuannya itu hampir sama. Baik itu Kopdes nanti maupun apa KUD-KUD pada waktu itu. Tujuannya itu atau fokusnya itu adalah pemberdayaan ekonomi desa melalui adalah fungsi gotong royong dan kemandirian. Itu apa prinsip dasar atau model bisnis yang akan digerakkan. Tentunya bagaimana gerakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan seperti pertama ya mengelola potensi lokal ya, dan usaha secara berkelanjutan. Nah, skema bisnisnya mencakupi integrasi produksi dan distribusi, dukungan finansial maupun teknologi, serta penataan legalitas dan kelembagaan yang kuat. Itu dulu kita bicara mengenai apa model bisnisnya. Nanti baru kita membagi ya apa itu produksi, apa itu distribusi. Sekarang kan kita udah lihat ini apa di distribusi ya berbagai macam produk yang tadi disampaikan oleh Ibu bahwa di sini ada gerai tembakau, di sini dan seterusnya ada apotek dan seterusnya. Lantas untuk apa produksi apa ya mungkin nanti dari gabah kering panen yang dihasilkan oleh petani. Tetapi kita tidak bicara masalah di hilir aja. Kalau kita bicara produksi kita bicara mulai dari hulu sampai hilir. Ya, karena itu satu kesatuan. Itu satu kesatuan. Sehingga kalau hasil produksinya dari para petani akan dioptek. Apakah itu oleh Kopdes berkoordinasi dengan KUD-KUD nanti lantas diserahkan atau ditaruh di gudang-gudang KUD yang begitu banyak di Republik ini dan di gudang-gudang sebagai tempat penyimpanan gabah kering panen atau beras nanti adalah milik dari negara, yaitu siapa? Ya Bulog. Nah, kurang lebih seperti begitu alurnya nanti. Oke, pengelolaan potensi. Gitu, Pengelolaannya secara memanfaatkan potensi secara lokal itu sendiri ya Pak, dan juga harus berkelanjutan. Dan menurut Bapak sendiri bagaimana agar jaringan induk koperasi unit desa ini kan menyambut baik rencananya menyebutkan koperasi unit desa ini akan disinergikan dengan koperasi Desa Merah Putih. Mungkin bisa dielaborasi nih Pak kepada kami nantinya siapa yang akan menghandle manajemen Kopdes Merah Putih, menginduknya ke siapa serta pertanggungjawaban dalam pelaksanaannya ini ke mana, Pak? Baik, kami juga kalau berbicara tentang induk dari Kopdes ini kita belum bicara ya. Itu wewenangnya pemerintah, wewenangnya negara. Tetapi kami berinisiatif. Yang pertama, kami mendukung Kopdes Merah Putih ini karena tujuannya baik. Yang pertama dulu tujuannya baik. Ini kan kembali kepada orang-orang sebenarnya, ya. Kepada pengurus, pengawas nanti yang berada di Kopdes Merah Putih. Itu dulu. Yang kedua, mengenai model bisnis itu kami sudah berdiskusi baik itu dengan Kementerian Koperasi maupun dengan Kementerian Bappenas. Apa yang kami diskusi? Bagaimana kami menyalurkan produk-produk yang akan disalurkan kepada Kopdes ini? Ini kan dari BUMN disalurkan melalui Kopdes langsung. Itu kan yang kita dengar beberapa hari ini di berbagai media. Tetapi jangan kita berpikir semudah itu. Karena BUMN pun punya SOP untuk menyalurkan produk-produk barang-barangnya dari BUMN. Contoh pupuk subsidi itu ada persyaratan-persyaratan khusus dan juga LPG dan lain-lain. Nah, di situ siapa yang bisa menjadi hubnya? Yang bisa menjadi hubnya itu adalah KUD-KUD. Ya. Nah, kenapa hubnya itu adalah KUD-KUD? Ya, yang pertama, KUD ini kan mengerjakan masalah pupuk subsidi, masalah barang-barang subsidi ini kan hampir 30 tahun. Dan hari ini masih existing. Bahwa KUD itu masih mengerjakan hal-hal seperti itu. Dan infrastruktur pun yang terbangun di KUD-KUD itu merata hampir seluruh Indonesia. Gudang-gudang, lantai jemur, kios, pupuk, kantor-kantor KUD, hampir semua ada di Republik ini. Sedangkan Kopdes ini kan baru terbentuk. Kopdes ini baru terbentuk,
tentunya kita masih melihat masih banyak hal yang harus dibenahi ya di Kopdes ini. Setelah dengan legalitasnya selesai ini, masalah SDM-nya, masalah infrastrukturnya, ya kalau ini tentunya kami ingin mempercepat agar Kopdes ini sudah bisa mulai trial, sudah mulai uji coba dengan berkolaborasi dengan jaringan Indo-Kaude, yaitu Puskut dan Kaude-Kaude di seluruh Indonesia. Kami akan terus mendorong pemerintah bahwa dengan kolaborasi ini kita bisa mempercepat. Karena Kaude-Kaude berada di kecamatan, sedangkan Kopdes-Kopdes itu berada di desa-desa. Satu kecamatan itu kurang lebih 12 Kopdes. Berarti satu gudang atau 2 gudang di kecamatan yang Kaude-Kaude itu bisa menghandle untuk mendistribusi produk-produk baik itu dari BUMN maupun swasta maupun dari UMKM kepada gerai-gerai yang berada di Kopdes itu. Itu yang kami lakukan. Tetapi mengenai itu Kopdes nanti berada di mana di bawah jaringan Indo-Kaude, itu kita tunggu dari pemerintah. Oke, baik. Pak Portasius, kita tahan dulu. Saya ingin ke Bu Dina lagi. Bu Nina, bagaimana agar Kopdes Merah Putih ini efektif menjadi mesin penggerak ekonomi daerah dan ekonomi kerakyatan, Bu? Iya, tadi disebutkan yang koperasi usaha itu KUD ya, itu ada di kecamatan dan ini di kelurahan atau desa. Nah, kita belum lihat peraturan teknisnya seperti apa nantinya hubungannya. Apakah cabang seperti itu atau memang koperasi, katakanlah koperasi desa ini direct. Jadi misalnya ada program MBG, dikatakan di situ nanti MBG dilakukan di desa atau di kelurahan. Berarti itu langsung kan kegiatan makan bergizi gratis dibuka dapur yang mengelola adalah koperasi desa gitu ya. Buka apotik juga desa gitu ya. Misalnya ini kita kebayang kalau terbacanya itu adalah yang mana yang desa, kegiatan yang ada di desa dan yang mana atau di desa atau kelurahan dan yang mana ada di kecamatan. Nah, tadi sudah disebutkan yang sudah berjalan ya, mungkin transisinya seperti apa, apakah tetap begitu atau ada perubahan, kita belum tahu gitu ya. Kalau saya melihatnya, tapi di level desa ini akan ada kegiatan yang baru, terutama yang makan bergizi gratis yang programnya besar sekali. Nah, kalau dapurnya ada di kelurahan, itu dekat, itu agak dekat ke sekolah-sekolahnya gitu kan. Jadi kita kebayang paling tidak program yang baru ini dikelola oleh desa gitu ya. Jadi ada pemberdayaan dan desa sudah punya dana desa gitu ya. Jadi ini menjadi sinergi yang baik dengan bantuan bank-bank ya, Himbara. Ya. Oke, Bu Dina dan juga Pak Portasius, kita akan lanjutkan dialog, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Ya, pemirsa, kita akan lanjutkan dialog bersama dengan ekonom senior UI, Bu Nina Sapti Triaswati, dan juga Ketua Umum Induk Koperasi Unit Desa, Bapak Portasius Nggedi. Ya, Ibu dan Bapak masih terhubung bersama kami. Saya ingin ke Bu Dina lagi. Bu Dina. Oke, Bu Dina, bisnis model yang bisa dipakai dalam pelaksanaan program Kopdes Merah Putih ini idealnya seperti apa, Bu? Jadi kalau kita lihat dana desa, itu kepala desa yang pegang ya. Jadi desa itu sebetulnya sudah punya modal, dana desa. Dengan adanya dana desa, maka dia menjadi modal untuk pembiayaan kalau dia bangun bisnis ya. Jadi itu bisnis model yang ada, yang dulu tuh ada BUMDes katanya sekitar 53 lah baru ya. Jadi artinya dari sekian 80.000 baru ada 53 BUMDes. Tapi kan berarti yang lain belum punya usaha. Nah, disinilah desa dikasih kesempatan punya koperasi. Dan koperasi ini memang levelnya lebih dekat ya kepada rakyat. Karena artinya misalnya kalau dia kemandirian pangan ini benar-benar ingin dilakukan pada level desa, maka seluruh koperasi di level desa ini menjadi hubnya gitu ya. Jadi terlihat kan kepala desa tahu siapa petani, bagaimana pupuk sampai atau tidak gitu ya. Jadi peran si kepala desa akan besar juga, termasuk kesehatan. Kesehatan pada level desa itu ideal sekali. Berarti apakah nanti akan ada perawat atau apa pada level desa gitu ya. Karena sebaran desa di Indonesia itu ada yang rapat, ada yang jarang gitu ya orangnya atau jauh-jauh jaraknya. Jadi mereka mendekat, pelayanan publik lebih mendekat ke rakyat, dan disinilah kita lihat koordinasi yang ada di Inpres tersebut itu membuat satu paket
multifungsi gitu ya. Jadi Iya. supermarket besar ya, kalau kita lihat ada klinik, ada apotik, ada makan bergizi tadi, ada katakan supermarketnya begitu ya, market-market apa kecil dan seterusnya, minimart lah gitu ya. Jadi itu yang menyebabkan kenapa desa menjadi sangat penting. Jadi desa sebagai sumber pertumbuhan ekonomi pada grassroots langsung dirasakan, sehingga petani nanti bisa lebih kaya begitu ya, karena dia Ya. dibeli langsung, nggak pakai tengkulak lagi gitu ya. Itu yang paling penting. Oke, pertumbuhan ekonomi dari akar rumput begitu ya Bu Dina. Dan kita akan Betul. saya ingin ke Pak Portasius nih. Pak Portasius, mungkin bisa dijelaskan Pak, main fokus dari Koperasi Desa Merah Putih ini apa dan tugasnya apa saja? Ini kabarnya nanti soal penyaluran pupuk subsidi ini juga bakal lewat Kopdes ini ya Pak Portasius. Iya, betul sekali. Jadi kalau kita bicara masalah fokus, apa yang akan dilakukan dari bisnis, tadi sudah saya sampaikan bahwa model bisnis itu yaitu adalah produksi dan distribusi. Tadi sudah dijelaskan ini mungkin masalah distribusi. Tapi kalau kita bicara masalah produksi adalah bagaimana kita memberdayakan masyarakat di desa-desa. Tentunya melalui potensi di setiap desa. Tidak semua kita di Republik ini kan desanya itu kan adalah pertanian. Ada pertambangan, ada perikanan, dan lain sebagainya. Nah tentunya dengan bisnis lokal ini, bagaimana kita menggali potensi-potensi itu. Dengan cara apa? Ya gotong royong. Dengan cara apa? Ya kita ikut sertakan masyarakat desa itu. Nah bagaimana supaya masyarakat desa itu bisa berperan serta di dalam Kopdes Merah Putih? Masyarakat ini kan kadang-kadang hanya melihat bahwa sesuatu koperasi ini apa yang bermanfaat, kan itu. Kalau koperasi itu bermanfaat, maka masyarakat akan terlibat. Ini kan cerita mengulang kembali, tapi bukan mengulang. Sebenarnya yang ada di KUD seperti itu. Kalau KUD itu memberikan manfaat kepada masyarakat, otomatis masyarakat akan menjadi anggota. Nah, tadi ditanyakan apa juga mengenai apa model bisnis atau fokus bisnis itu gimana? Ya fokus bisnis oleh Kopdes Merah Putih yang pertama adalah produksi dan distribusi. Kalau produksi kita udah tahu ya dengan apa tadi yang saya sampaikan dengan potensi-potensi di lokal itu apa yang bisa dikerjakan sehingga apa yang bisa dijualkan. Yang kedua produksi dari setiap daerah macam apa di daerah penghasilan kopi yang melalui jaringan INUKOD ini kami membuka pasar ekspor keluar. Jadi petani-petani kami itu kami langsung ekspor hasil produksi kopi dan lain sebagainya. Itu kami buka pasar di luar. Yang kedua, yang masalah produksi tadi, ya, kenapa itu harus langsung ke petani apa semua pupuk dan sebagainya? Ya ini untuk mencegah hal-hal yang mungkin selama ini setiap musim tanam ini selalu berbicara masalah pupuk, subsidi, berbicara pupuk nggak ada dan lain sebagainya. Ini yang sebenarnya mau dihilangkan, ya. Kalau kita bicara panjang sekali ini. Nah, jadi itu apa produksi. Yang distribusi ini kan petani ini atau tidak masyarakat di desa ini kan mendapat harganya ini yang kadang-kadang nggak masuk akal juga. Kita contoh aja apa minyak goreng bersubsidi itu berapa sih headnya di masyarakat masyarakat kita udah tahu 15 sekian ya. Tapi kenapa masyarakat bisa dapat 20.000? Ini kan berarti ini kan ada alur distribusi yang panjang. Maka itu kenapa pemerintah langsung menurunkan kepada Kopdes. Ya tujuannya itu memutus mata rantai ini langsung dari barang-barang BUMN maupun dari pabrik langsung ke Kopdes Merah Putih itu. Itu tujuannya sebenarnya pemerintah melaksanakan program Kopdes Merah Putih dan fokus yang dikerjakan oleh Koperasi Desa Merah Putih dalam hal ini para pengurus adalah distribusi dan produksi itu. Seperti itu, Mbak. Oke, berarti salah satunya juga adalah memutus rantai pasok yang terlalu panjang sehingga juga menyebabkan harga pangan yang juga ternyata tidak sesuai dengan harga eceran tertingginya begitu ya Pak Portasius. Dan juga sebetulnya apa bedanya Kopdes Merah Putih ini dengan KUD atau Koperasi Unit Desa itu sendiri Pak Portasius? Kalau dari apa bedanya, itu kalau dari sisi pekerjaan itu hampir sama. Itu hampir sama. Hanya luas wilayah kerja. Kalau KUD itu dalam satu kecamatan. Oke. Kopdes dalam satu desa. Satu kecamatan ada 10 sampai 15 desa.
Berarti dalam satu kecamatan ada 10 Kopdes Merah Putih sampai 15 Kopdes. Nah, yang ada ini KUD ini kan di kecamatan. Apa kerjanya KUD? Hampir sama, mirip. Ini kan koperasi produksi, ya kan? Tetapi juga merupakan koperasi konsumsi yang tadi kita mendistribusi barang-barang kebutuhan anggota nanti. Ya, kalau Kopdes ini masyarakat desa, kalau di KUD itu adalah kebutuhan anggota apa aja itu disediakan oleh KUD. Nah, KUD ini apa yang selama ini juga menyalurkan pupuk subsidi, ya KUD juga punya apotek. Kalau punya Kopdes ini namanya apotek desa, kalau punya KUD ini kan warung sehat. Kami sudah bekerja sama juga dengan Kimia Farma, udah 3 tahun yang lalu, ya. Jadi apa mirip untuk itu supaya ini tidak tumpang tindih, supaya ini kita tidak ribut di desa. Bagaimana kita berkolaborasi antara Kopdes Merah Putih dan KUD ini sehingga saling berkoordinasi, saling mendukung untuk menjalankan program-program pemerintah ini. Seperti itu, Mbak. Oke, sehingga nantinya ini akan bersinergi ya antara koperasi unit desa maupun dengan Kopdes Merah Putih ini sehingga cakupannya nanti lebih luas lagi untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat desa maupun kecamatan begitu ya, Pak Portasius. Saya ingin ke Bu Nina. Bu Nina, di beberapa daerah ada BUMDes yang sudah berhasil sukses dengan laba hingga miliaran. Misal di Klaten yang mengelola wisata lokal, lalu bagaimana membagi perannya dari masing-masing badan usaha ini, Kopdes dan BUMDes. Mungkin bisa dielaborasi perbedaannya, Bu Dina. Ya, ini yang paling penting kalau kita ingat dana desa itu kan diberikan bukan untuk pribadi perorangan ya. Kalau kita dengar BUMDes itu berarti kita harus hati-hati. Ini milik bersama loh. Nah, kalau koperasi itu jelas dengan undang-undang koperasi itu milik bersama. Jadi koperasi Merah Putih itu memang sesuai dengan pasal 33 yang kita punya ya, yaitu ada aturan-aturan yang memang kepemilikan bersamanya dengan hak suara yang sama. Ya, nah kalau BUMDes ini agak berbeda nih, karena dulu dibangunnya dengan dana desa juga. Tapi kita harus lihat satu demi satu, benar nggak itu BUMDes itu suaranya rakyat ada di mana gitu ya, kepemilikannya ya. Nah, ini yang hati-hati. Jadi saya hanya mengatakan yang kita perhatikan nanti kita lihat aturan teknisnya itu benar nggak bahwa kepala desa itu akan menjadi ketua dewan pengawas ya, jadi dia sebetulnya menjadi payung kan. Kepala desa itu punya dana desa, punya BUMDes, mestinya BUMDesnya desa lalu punya juga koperasi gitu. Nah tapi kalau koperasi tadi diarahkan untuk membagikan area uang negara yang masuk ke dalam proses produksi dan distribusi. Jadi tadi disebutkan misalnya ada pupuk lah, ada minyak, makanya dibuat supermarket begitu kan. Pembagian apapun yang sifatnya uang negara ini, ya termasuk obat-obatan, termasuk ya klinik gitu kan. Bahkan klinik ini kan pelayanan berarti bagus sekali ya, sampai level desa ada bidan, mungkin perawat atau bahkan dokter kalau memang nantinya mau diberdayakan. Jadi kita bisa lihat besar ya chance untuk berkembangnya dengan model koperasi, dan kepemilikannya itu memang kepemilikan rakyat desa gitu ya. Jadi jelas kepemilikan orang-orang di desa, seluruh rakyat di desa harusnya memiliki itu ya. Nah ini yang beda, saya membayangkan beda sekali nanti dengan BUMDes yang ada kan, tidak 100% rakyat desa punya saham di situ, kira-kira gitu ya. Kalau ini kan koperasi kan harusnya ya rakyat desa, siapapun orang yang ada di desa itu ya punya hak suara di koperasinya ya, dan model bisnisnya koperasi ya. Jadi ada rapat anggota, lalu ada keputusan. Nah disitulah peran si kepala desa ini sebagai tokoh yang ada di desa menjadi kuat. Dengan adanya dana desa dia menjadi katakan ketua dewan pengawas. Tapi nggak boleh anggotanya koperasi ini dikelola juga oleh yang bertalian darah, seingat saya. Jadi misalnya istrinya, anaknya, adiknya, mungkin paman gitu ya. Jadi ini seberapa jauh nih pertalian kekeluargaan si kepala desa boleh jadi pengurus koperasi ini, tampaknya titik lemah yang ingin diperhatikan di peraturan pemerintah ke depan, karena good governance-nya, pengelolaannya itu harusnya kepemilikan yang luas dari masyarakat desa. Jangan hanya memiliki satu keluarga, 2 keluarga saja gitu ya. Ya, jadi keluarganya kan saudara, tapi saudara sepupu, nenek bersaudara gitu ya. Nah ini
tunjukkan inginnya koperasi desa itu ya lebih merata gitu ya, karena suaranya kan satu suara sebetulnya tiap kalau seorang yang sudah dewasa di desa punya satu suara merata gitu ya, dia lebih kuat kan ya kepemilikan bersama. Nah ini yang kita perlu lihat pada implementasi ya, tapi pemerintah sudah membuka jalan untuk Ya. bisa memberi modal desa supaya bisa menjadi kegiatan produksi dan distribusi tadi ya, bisnis ya, sebenarnya kegiatan bisnis yang menghasilkan keuangan desa, memperkuat keuangan desa. Jadi nanti kalau dia punya untung di koperasi dibagikan pada rakyat desa ya, bisa jadi THR, bisa jadi Ya. sumbangan dan seterusnya. Oke, menarik sekali Ibu Nina dan juga Pak Portasius. Ya, pemirsa, kita akan lanjutkan dialog bersama dengan kedua narasumber kita hari ini sambil kita menanti kehadiran dari Presiden Prabowo Subianto dalam peluncuran Koperasi Merah Putih dengan Bu Nina Sapti selaku ekonom senior UI dan juga Portasius Nggedi selaku Ketua Umum Induk Koperasi Unit Desa. Saya ingin ke Pak Portasius. Pak Portasius, kabarnya dana desa ini akan menjadi collateral fund. Ini yang banyak menjadi kekhawatiran, soalnya ini menjadi bagaimana perputarannya untuk pembangunan desa kalau dana desanya ini menjadi collateral fund. Bagaimana pendapat Anda? Ya, ini yang menjadi isu yang paling sensitif sebenarnya ya untuk Kopdes Merah Putih. Memang kami lagi membahas ya dengan pemerintah dalam hal ini dengan Kementerian Koperasi maupun Bappenas. Kami masih berdiskusi ya bagaimana supaya dana-dana yang dipakai atau dana-dana yang dipinjamkan oleh bank-bank himbara ini tidak lenyap begitu aja. Tentunya ini kan ada berbagai strategi yang harus kami sepakati. Kalau memang ada gudang-gudang hub itu. Nah, tapi ini kita belum final. Mungkin saya tidak menyampaikan di dalam bincang kita pada pagi menjelang siang ini. Tetapi perlu saya sampaikan begini, bahwa semua produk barang ya untuk kebutuhan Kopdes ini sekali lagi kami mengusulkan supaya tidak menerima dana dalam bentuk tunai atau cash ya, tetapi diterima dalam bentuk barang, baik itu menerima pupuk subsidi, baik itu menerima LPG, barang-barang subsidi maupun kebutuhan lain juga. Nah, bagaimana pembayarannya akan dilakukan? Yang menggunakan berbagai platform, itu pun tidak tunai. Ya, platform-platform digital itu sehingga transaksi itu benar-benar tercatat. Memang juga kami menyediakan apps ya, platform untuk transaksi keuangan dan lain sebagainya nanti. Dari Indukaudes itu sudah mempersiapkan itu juga. Sehingga barang yang diturunkan kepada Kopdes dan dibeli oleh para anggota itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu yang kami masih dalam tahap berdiskusi dengan pemerintah. Memang akhir-akhir ini banyak kekhawatiran mengenai dana yang diturunkan Kopdes ini. Tetapi sekali lagi ya, bahwa Kopdes ini juga tidak serta-merta menerima dana itu yang digembar-gembor 3 miliar, tidak. Dia memperoleh pinjaman itu based on project. Berapa proyeknya dia? Berapa? Contoh ya. Kalau dia sebagai pangkalan LPG berarti satu hari membutuhkan 600 tabung LPG kepada anggotanya. Atau anggotanya ada berapa? Ya itulah akan dipenuhi. Bagaimana ini siklus bisnisnya ini? Berarti Kopdes terima LPG, dijual, anggota membayar. Nah, bagaimana ini membayarnya? Ini nanti kita lagi membahas. Apakah dengan KUD itu ada escrow dan lain sebagainya. Tapi semua itu dilakukan untuk meminimais. Dan sekali lagi bukan 3 miliar. Based on project. Jadi proyeknya berapa, pekerjaannya apa, pupuk berapa, LPG berapa, dan lain sebagainya itu. Nah, tentunya dengan mockup yang tadi kita dengar ada 103 mockup itu sebagai ya trial kita nanti kita akan uji coba ini di bulan Oktober ini. Kita lagi mempersiapkan ini semua. Seperti itu, Mbak. Oke. Mbak Portasius, kita tahan dulu. Saya ingin ke Bu Nina. Bu Nina, sinergi seperti apa yang kiranya bisa dilakukan oleh kedua badan usaha koperasi desa maupun badan usaha milik desa ini, Bu Nina? Ya,
jadi kalau kita bayangkan koperasi itu nanti sifatnya sebagiannya itu platform ya, seperti seandainya itu bisnisnya adalah bisa online, maka harusnya biayanya itu kecil sekali dari sisi marginnya ya. Jadi apa yang didapat pupuk misalnya, yang didapat harganya itu sudah harga benar-benar harga pupuk yang disubsidi gitu ya. Kalau sekarang kan petani teriak oh harganya lebih mahal gitu ya, harga yang tidak bersubsidi kira-kira. Nah, itu selisih itu yang sebetulnya kalau semuanya sudah e-commerce, maka pekerjaan koperasi ini platform ya seperti Tokopedia itu ideal sekali. Tapi saya yakin masih ada yang di tokonya gitu ya. Jadi ada toko dan platform minimartnya itu. Karena jumlah penduduk itu kalau lihat desa 1.600 sampai 2.400 katakan yang medium gitu ya, apa yang menengah ukurannya. Jadi marketnya cukup besar, tetapi bukan dalam skala besar ya, jadi minimart kan gitu kira-kira. Dan dia sudah bersaing dengan yang ada sekarang, ada Alfamart, ada Indomaret, ada warung gitu ya. Jadi kebayang kalau yang dijual seperti itu gitu. Jadi ini yang menarik, seberapa teknologi itu akan digunakan sehingga tidak ada celah tengkulak ya kira-kira untuk membeli murah atau mengambil margin besar ya. Jadi misalnya tadi harga minyak lah, nantinya jual beras dijual apakah Bulog menggunakan koperasi lagi kan, jualnya lewat koperasi, jadi direct gitu ya langsung ke Bulog. Yang di tengah-tengah ini yang jadi kehilangan pekerjaan kira-kira gitu margin, tapi penciptaan lapangan kerjanya pada koperasi gitu ya. Jadi terbayang bahwa ada shift nanti. Oke, Bu Dina, lantas bagaimana cara memastikan bahwa Kopdes Merah Putih ini tidak harus selalu bergantung dengan anggaran dari pemerintah, Bu Nina? Ya anggarannya mestinya anggaran desa. Jadi kalau kita dengar anggaran desa lalu modal lalu tadi kolateral itu nggak 100% ya, dana desa 3% ya, seingat saya angkanya dibatasi lah ya, bukannya 100%. Jadi bisa, karena kalau koperasinya bangkrut lalu gimana kalau dia atau jualan supermarket bangkrut ya kan, kadang naik kadang turun ya. Jadi pengelolaan itu harus managerial skill-nya harus bagus, ada pelatihan, lalu ada dana kur juga nanti yang disalurkan kalau dia perlu modal usaha ya. Jadi ada bank yang akan memantau juga kalau dia menyalurkan uang ya. Jadi masalah pembiayaannya ini akan lebih jelas. Jadi kalau kita lihat model ideal kayak di Jepang misalnya, petaninya perlu setelah panen dia perlu beli traktor gitu ya, dia cicil tapi lewat pembiayaan skema itu ya, financingnya lewat koperasi ini gitu kan, ideal kan. Jadi orang tidak berat, jadi bukan bank adalah membantu ya menyalurkan dananya. Jadi faktor-faktor efisiensinya tinggi ya. Jadi ini yang sangat saya bayangkan kalau desa ini berdaya seperti itu luar biasa, nanti bisa ada profit mestinya dari koperasi yang dibagikan kepada para anggotanya. Jangan kebalik lalu rugi, lalu ya kan jadi aneh kan. Kalau sampai rugi itu aneh, karena sebetulnya pemerintah membuka jalan demikian besar untuk koperasi menjadi untung, unit usaha untung, karena levelnya dekat sekali ke rakyat. Kalau dia bisa membagi profit, keterbukaannya tinggi, transparansi ya, good governance dalam pengelolaan, maka akan menjadi kuat dan akan gampang sekali dapat profit. Tapi kalau yang terjadi di masa lalu itu adalah modelnya ketertutupan, yang ngurus itu aja, lalu pengurus yang nggak mau ganti gitu kan. Jadi kepemilikan pribadi jadi gitu ya. Nah ini yang bukan itu kan, koperasi Merah Putih kita harapkan lebih kuat good governance-nya gitu ya. Oke, baik. Kita akan bahas lebih dalam lagi terkait dengan bagaimana memastikan bahwa ini Kopdes ini bisa menjalankan good corporate governance itu, Bu Nina dan juga Pak Portasius. Kita akan lanjutkan dialog, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Ya, sembari menantikan bagaimana peluncuran 80.000 Kopdes Merah Putih hari ini, kita akan lanjutkan dialog kembali pemirsa bersama dengan Pak Portasius Nggedi selaku Ketua Umum Indo Koperasi Unit Desa dan juga Bu Nina Sapti Triaswati selaku Ekonom Senior Universitas Indonesia. Saya ingin ke Pak Portasius lagi. Pak Portasius, Pak, lantas bagaimana mekanisme transparansi dalam pengelolaan keuangan dari Kopdes ini sendiri sehingga bisa dapat dipantau mungkin oleh masyarakat juga terutama untuk desa itu sendiri, Pak Portasius? Ya, saya kira apa yang direncanakan pemerintah sebenarnya kami juga sudah lakukan, ya. Karena kami punya gudang logistik itu real time. Kami punya gudang logistik di sekitar 74 titik gudang-gudang logistik. Tujuannya apa? Untuk mendekatkan barang-barang produsen kepada anggota masyarakat di desa. Berapa mata rantai itu yang kami potong sehingga masyarakat memperoleh harga murah. Tadi disinggung oleh Ibu, ya jangan sampai harga di desa itu dimain oleh para tengkulak.
Ya. Itu menjadi persoalan. Nah, kami membawa barang-barang produsen atau barang subsidi dari pemerintah langsung ke desa dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah. Contoh minyak goreng subsidi itu harga head pemerintah. Kami tidak pernah menaikkan Rp1 karena kami menjalankan program-program pemerintah. Untungnya itu udah dibagi di dalam situ. Nah, itu salah satu contoh. Nah, bagaimana kita supaya meminimasi berbagai resiko itu? Nah, itulah kami membangun platform sehingga laporan keuangan, stok barang, berapa barang yang terjual hari ini, pendapatan berapa dan lain sebagainya. Itu semua real time yang kami bisa akses melalui Indokode di Jakarta. Kami bisa akses melalui Puskut. Kami bisa akses di kantor-kantor KUD dan di gudang-gudang. Jadi ini satu kesatuan. Jadi kami bisa cek. Oh, hari ini transaksinya sekian miliar. Oh, hari ini seperti begitu. Itu kami lakukan. Nah, bagaimana cara ini monitoring? Salah satu untuk keuangan, ya bagaimana kita menggunakan platform tadi, ya dengan meminimasi risiko itu. Yang kedua, ya tentu kalau kita bicara itu bagaimana meminimasi risiko, adalah SDM kan. Ya. SDM itu penting, ya. SDM khususnya di bidang keuangan, akuntansi itu penting. Kami memang orang KUD itu, ya, itu memang dilatih khusus di bidang keuangan itu. Bagaimana itu membuat laporan dan lain sebagainya, apa semua itu. Ya memang dalam situasi sekarang ini kita tidak bisa serta-merta bahwa Kobes bisa membuat laporan keuangan. Kobes, ini kan kita belum tahu juga SDM-nya. Tetapi sekali lagi itu tergantung SDM. Yang kedua, regulasi dari pemerintah itu juga harus jelas, ya. Nah, yang kita udah tahu pasti dari Himbara pasti jelas itu. Untuk kita mengajukan pinjaman aja belum tentu Himbara itu langsung kita sekaligus kita buat proposal mengajukan pinjaman langsung disetujui oleh Himbara, itu nggak mungkin. Itu beberapa kali kita diskusi. Nah, hal-hal begini nih teman-teman di Kobdes ini perlu edukasi juga. Siapa yang mengedukasi mereka? Ya pemerintah ini juga kan terbatas, ya, ya dinas koperasi, ya maupun dinas-dinas yang lain. Siapa yang paling dekat? Ya KUD yang paling dekat dengan Kobdes itu, KUD yang paling dekat dengan masyarakat di desa ini. Nah, tetapi yang paling penting juga ya kalau kita bicara monitoring ini adalah trust, ya. Trust ini paling penting. Lembaga ini ditrust oleh rakyat di desa ini paling penting, ya. Karena hal-hal yang begini yang menjadi Kobdes ini maju atau tidak. Tetapi sekali lagi ya bahwa monitoring untuk di keuangan itu bagi kami itu sangat perlu. Yang pertama tadi melalui apps-nya kami udah pernah coba lakukan, itu berjalan bagus sekali. Yang kedua SDM-nya itu walaupun bagi kami ada juga kami sudah menggunakan berbagai teknologi CCTV semua, tetap juga ada kecolongan. Hal-hal begini ini kan yang namanya manusia pasti ada kelemahan-kelemahan yang digunakan juga orang-orang untuk memperoleh keuntungan pribadi. Tetapi sekali lagi hal itu bisa dicegah. Itu yang sudah kami lakukan, seperti itu. Oke. Saya ingin ke Bu Dina. Bu Dina, Presiden ini membangun koperasi agar kuat, mandiri, dan berdaya saing. Namun apa yang masih menjadi tantangan dalam skema operasional koperasi di negara ini, Bu Dina? Ya, pada dasarnya kepemilikan dari koperasi itu adalah rakyat di desa itu sendiri. Jadi kepemilikan kalau kita hitung tadi 2.000 orang per desa, kira-kira ya 400 kepala keluarga sampai 500 itu manageable, bisa dilihat. Kita kenal orangnya gitu ya. Jadi kalau pada level desa itu si kepala desa mestinya hafal dengan anggotanya itu. Ya jadi akan lebih dekat gotong royongnya. Ya jadi ada etiknya tuh lebih kuat, siapa yang nipu, yang bohong, yang jelek gitu ya. Itu ketahuannya cepat dan ada hukum sosial di situ yang akan berlaku di koperasi. Jadi akuntabilitas ini yang sangat penting sehingga penilaiannya pada level desa, hasilnya pada level desa karena ada menteri desa nanti yang monitoring evaluasi. Jadi ini yang sangat penting sebenarnya kinerja desa yang ingin diangkat Pak Prabowo dengan meyakinkan bahwa petaninya sejahtera. Ya, jadi ini yang kinerjanya bukan sekedar hasilnya profit untuk siapa nanti kan pertanyaannya. Harus hati-hati sekali ini
keanggotaannya ini seperti apa. Jadi meyakinkan bahwa bisnis model ini hasilnya merata untuk desa, ya, dan juga aksesnya untuk desa. Jadi yang jadi anggota ya harusnya cukup sama rata gitu ya hak suara dan hak. Jadi kalau kita lihat hak-haknya itu yang harus diperjuangkan, bahwa benar koperasi itu hadir di desa seperti yang diharapkan dengan undang-undang yang kita punya ini, Undang-Undang Dasar 45 ini. Ada kekeluargaannya, ada gotong royong. Nah, jadi kita melihat ya pelajaran dari masa lalu itu adalah melihat kelemahan masa lalu untuk diperbaiki, dan pemerintah memberikan akses bisnisnya baru lagi. Jadi kalau saya perhatikan, kalau seandainya makan bergizi itu dikelola level desa, ya jangan terlalu besar kan cakupannya, harusnya sejumlah orang desa itu misalnya 1 SD kalau ada SD-nya kan, ya segitu gitu ya. Jadi harus diatur dengan kementerian, benar nggak bisnisnya berjalan di level desa gitu ya. Lalu apalagi tadi ada cold storage gitu ya, apakah satu desa itu cukup efisien kan? Ya. Kalau beli traktor, apakah satu traktor dan seterusnya. Jadi itu yang pada level implementasi dipantau pada level desa. Itu yang monitoring yang diharapkan. Jadi hasilnya yang diharapkan, bukan sekedar bisnisnya. Jadi bukan sekedar profit lalu membuat rakyat yang lain tidak adil gitu kan. Ini keadilannya yang mau diangkat ya, saya pikir oleh Pak Prabowo. Sangat bagus ide ini di level desa. Oke, namun apa yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi Indonesia itu sendiri dalam menyelenggarakan koperasi desa, Bu Nina, menurut Anda? Ya, kemampuan skill tadi bisa dibangun ya. Jadi memang bertahap. Karena kalau ini 80.000 terbayang oleh kita, training itu bertahap. Ya. Dan sebetulnya dengan online ini juga bisa gitu. Jadi nggak harus semuanya hadir di satu ruangan kan. Jadi pelajarannya itu adalah bertahap sebetulnya. Jadi mungkin bisnis yang kecil dulu dikelola. Ya, jadi apa sih ya pada level desa, makanya saya bayangkan kalau hanya catering dari MBG itu bisa gitu ya. Nanti bertahap kalau memang perlu gudang beras lah, gudang ikan ya, cold storage gitu, gudang apa lagi gitu kan. Karena kita supermarket, minimarket kecil kan skalanya, pada level desa cukup gitu ya. Tapi ini yang harus hati-hati, bertahap. Ya, SDM-nya juga bertahap pemahamannya. Jadi nggak bisa langsung bisnis besar gitu kan. Oke, saya ingin ke Pak Portasius lagi. Pak Portasius, tadi Anda menyebutkan bahwa Anda menggunakan suatu platform yang juga supaya bisa memastikan transparansi pengelolaan dari keuangan koperasi itu sendiri. Sebetulnya platform apa yang Anda maksud, dan juga apakah ini bisa atau ramah digunakan oleh masyarakat desa begitu ya? Karena kita tahu juga seperti yang Anda sebutkan tadi, meskipun sudah menggunakan CCTV, tapi ada juga kadangkala kecolongan begitu, Pak Portasius. Ya, yang jelas platform yang kami gunakan itu adalah untuk memonitoring, ya. Karena yang pertama yang kami tekankan adalah produk-produk yang berada di gudang-gudang KUD itu benar-benar terdeliver ke rakyat langsung, ya. Nah, harganya tentu dengan harga yang sesuai berlaku, dengan harga yang disesuaikan ditentukan oleh pemerintah. Nah, fungsi platformnya kami ini kan seperti apps gitu, untuk memonitor, ya. Kan tadi kita mencegah supaya jangan terjadi korupsi dan lain sebagainya. Ya. Hal-hal ini bagaimana kita mencegah hal-hal ini tidak terjadi? Salah satu dengan menggunakan IT. IT apa ya? Salah satu adalah apps tadi. Ya, bagaimana kita menggunakan platform ini sehingga untuk bertransaksi dan apa semua. Dan paling penting adalah transparansi. Bagi anggota itu yang penting adalah transparansi. Ya, berapa kita memperoleh pendapatan, berapa kita itu dulu. Ya, anggota itu semua ingin begitu juga. Mereka belanja dan apa semua dan seterusnya. Nah, transparansi itu kita bentuk dalam membangun sistem ya untuk controlling, untuk memonitoringnya semua. Tetapi sekali lagi juga bahwa monitoring itu ya kadang-kadang mau bilang susah, ya susah, mau bilang sederhana. Contoh kayak pupuk subsidi. Sebenarnya kalau kita berbicara bagaimana kita mengontrol pupuk subsidi supaya pupuk subsidi itu nggak hilang, yang pertama kan kita gunakan platform tadi, berapa stok awal, berapa stok akhir. Ya, pupuk ini lari kemana, ini kan ketahuan nanti Kenapa di Kopdes merah putih A stok awalnya 1.000, stok akhirnya 900, 100. Nah, ini kemana? Ke petani A, B, C. Petani A, RDKK-nya sekian. Dia terima enggak?
Nah itu kan di anggota itu kan berkomunikasi orang per orang itu. Nah sehingga ternyata pupuknya diserahkan kepada siapa gitu, apa broker atau apapun. Nah itu monitoring kita menggunakan sistem. Tetapi untuk monitoring secara manual itu juga dilakukan. Ya. Siapa yang melakukan? Yang pertama, ya dari dinas koperasi, ya sebagai leading sector dari koperasi-koperasi di seluruh Indonesia. Yang kedua dari Kementerian Pertanian, ya. Yang ketiga dari mana? Bulog. Yang keempat dari mana? PPL di kecamatan. 4 ini dulu dipakai, ya, yang selalu berada di masyarakat, ya, yang selalu berada di desa, ya. Jadi kita juga tidak terlalu banyak ya kementerian atau terlalu banyak dinas atau departemen untuk terlibat, ya. Cukup yang bersentuhan di bidang-bidang apa yang dikerjakan oleh Kopdes, ya. Sebenarnya sederhana itu. Apalagi kita sekarang udah teknologi udah maju, itu lebih mudah lagi sebenarnya kita mengontrol, ya, mengawasi supaya perjalanan ini benar-benar memperoleh manfaat oleh rakyat. Ya tadi kan kita melihat keterlibatan, iya benar itu tujuan utama, keterlibatan rakyat di desa itu penting sekali. Dan masyarakat harus merasa manfaat keberadaan Kopdes. Masyarakat itu benar-benar menikmati keadaan Kopdes. Mereka memperoleh contoh. Ini contoh aja saya mau ambil, Pak. Petani kelapa sawit, Pak Udo. Ya. Anggota-anggota kami di Riau itu begitu besar yang bergerak di kelapa sawit. Satu KUD ribuan anggota yang punya platform. Mereka menghasilkan TBS. Ya kan, tandan buah segar. Tapi bagaimana mereka memperoleh minyak goreng aja susah. Ini mau menjadi persoalan kami. Ya. Nah, hal-hal kayak begitu kan, yang perlu kami pecahkan bersama dengan jaringan ini, dengan pemerintah, ya, kami memberi masukan bagaimana supaya petani juga memperoleh harga memperoleh minyak goreng ini mudah gitu loh. Apalagi minyak subsidi ini kan masyarakat kita di desa ini ya, bagi kami petani kelapa sawit itu sudah jarang memperoleh minyak subsidi. Nah ini yang benar-benar yang kami rasakan. Tapi kami paham selama 27 tahun ini kan pemerintah ini nggak benar-benar hadir setelah reformasi 98 itu. Benar-benar bagi pemerintah bahwa koperasi ini hanya menjadi beban. Enggak, koperasi zaman Pak Harto itu luar biasa. Kami tidak pernah begitu maju, ya, untuk mengerjakan produk-produk barang-barang subsidi dari pemerintah itu. Ya, Bapak. Itu berjalan baik. Tidak ada yang kita bilang pupuk hilang di jalan dan lain sebagainya. Tapi ya, ayo kita sekarang dengan presiden baru, dia melakukan terobosan yang luar biasa ini. Ayo kita bersama-sama, kita berkolaborasi, ya, untuk memperkuat ekonomi kerakyatan ini sehingga pembangunan itu tidak terpusat saja di kota-kota, tetapi pembangunan atau pertumbuhan ekonomi itu juga bisa bergerak atau kembali ke desa, sehingga desa menjadi epicentrum pertumbuhan, desa menjadi epicentrum pertumbuhan ekonomi kita. Sehingga itu nanti kita bisa lihat setelah 5 tahun bagaimana masyarakat di desa. Seperti itu, Mbak. Oke, setelah 5 tahun kita bisa lihat mungkin ya bagaimana manfaat dari Kopdes ini. Saya ingin ke Bu Nina lagi. Bu Nina, pendirian Kopdes Merah Putih ini dikatakan berperan efektif dalam mendorong geliat ekonomi kerakyatan dan juga daerah. Sejauh apa keefektifan ini menurut Anda, dan jika bisa ditakar begitu ya, berapa persen kira-kira keefektifannya, Bu Nina? Ya, baik. Mbak, ini sekalian saya closing statement ya. Mohon maaf, saya lagi ada di Jepang, jadi saya ada yang harus saya kerjakan sekarang. Jadi kalau kita lihat ini sangat penting ya, momentum ini sangat penting karena pemerintah dengan sangat nyata mendukung ya untuk 80.000 ini bergerak di level desa. Dan di sini momentumnya diberikan sistem ekosistem yang kuat. Ya, jadi inilah menjadi modal untuk majunya koperasi di level desa. Karena disinilah keberpihakan dari pemerintah untuk mendukung sistem ini secara holistik. Jadi kalau kita lihat impresnya tersebut, hampir kementerian yang pada level kemandirian pangan lah, ditambah dengan perdagangan atau ada makan bergizi tadi ya, gratis tadi, itu kalau badan itu di holistik pekerjaannya dan efisien, maka hasil pemerataannya akan tercapai. Jadi pada dasarnya yang kita ingin lihat adalah benar nggak setelah banyak kementerian itu berkoordinasi, hasilnya
benar-benar jatuhnya itu kepada rakyat yang di level desa. Karena jumlahnya kalau kita lihat tadi kan hanya perkiraan kita rata-rata itu sekitar 500 kepala keluarga lah di desa itu. Ya, jadi artinya dekat sekali dengan rakyat. Ketika pemerintah membantu subsidi pupuk, lalu membantu juga katakanlah pembiayaan kur gitu ya, atau membantu juga kebutuhan petani supaya berjalan baik ya. Ya. Tadi misalnya saya bayangkan ada traktor seperti di Jepang itu yang disupport kan pemerintah ingin memodernisasi petaninya. Caranya gimana ya, disupport pada level individu tapi lewat koperasi gitu ya. Nah yang ini yang kita tunggu-tunggu puluhan tahun kan nggak terlihat ya, si petani jadinya adalah korban bahkan yang didengar, sehingga harus diputihkan bahkan kejadian-kejadian itu menyedihkannya, justru petani adalah korban dari sistem yang korup tadi gitu ya, yang di masa lalu korup. Saya harapkan tidak ada korupsi lagi di masa ini gitu ya. Nah ini yang sebetulnya menjadi tantangan besar dari koperasi di level desa ini, koperasi merah putih, karena kita punya pengalaman juga di masa lalu kan, ya berbagai model lah gitu ya, uangnya disalurkan hasilnya nggak ada gitu kira-kira. Nah sekarang pembiayaannya lewat sistem perbankan, jadi kalaupun membeli sesuatu ya petaninya tuh harus jelas kan dia anggota koperasi, dia yang harus tanda tangan, bukannya dipinjam-pinjam aja itu lalu kepala desa makin, nah yang itu nggak boleh gitu kan. Ya. Jadi pembiayaannya individu dan harus transparan, dan inilah akan menghasilkan kesejahteraan. Saya pikir itu mungkin boleh saya pamit, mohon maaf. Baik, terima kasih banyak Bu Nina Sapti Triaswati atas waktu dan juga opininya dalam Breaking News Berita 1 hari ini selaku ekonom senior Universitas Indonesia. Terima kasih banyak Bu Nina, selamat lanjutkan kegiatannya kembali. Ya pemirsa, kita akan lanjutkan tetap dialog bersama dengan Pak Portasius Gedi. Tapi kita akan tahan dulu karena kita harus jeda terlebih dahulu ya Pak Portasius.